الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan untuk mendengar sirah perjalanan dari para nabi, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta apa yang ia kehendaki, dan Allah memilih apa-apa dari yang telah ia ciptakan. Dari yang Allah pilih adalah para nabi dan rasul. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul, sebagian kami tinggikan derajatnya dari yang lain. Dan di antara nabi yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nabi yang telah kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan kisah perjalanan nabi tersebut. Beliau adalah Ibrahim ibni Azar alaihi salam, yang mana perjalanan kehidupan beliau telah kita sebutkan sampai pada beliau meninggalkan anak dan istrinya Hajar di sebuah lembah. Tidak ada kehidupan di lembah tersebut, tidak ada tanaman, tidak ada air, bahkan tidak ada seorang pun di tempat itu. Itulah Hajar dan anaknya Ismail alaihimassalam. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan kedua anaknya ini, meninggalkan anak dan istrinya ini, beliau hendak berpaling. Beliau tidak menoleh. Lalu Hajar memanggilnya, wahai Ibrahim, ila aina tadhhab wa tatrukuna huna laisa fihi insun wala syai'. Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim, meninggalkan kami di tempat yang sangat tandus ini, yaitu di Mekah. Ketika itu di Mekah tidak ada satupun manusia di situ. Bahkan tidak ada tumbuhan, kecuali satu pohon yang cukup rindang yang Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di bawah pohon tersebut. Ibrahim ketika ditanya oleh Hajar, kemana engkau pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sangat gersang ini? Ibrahim pun tidak menoleh. Hajar alaihissalam mengulangi ucapannya, wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di tempat yang sepi ini? Ibrahim tetap melanjutkan langkahnya dan tidak menoleh sedikit pun kepada istrinya. Dan ketiga kali akhirnya Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini berdua saja dan engkau pergi meninggalkan kami? Lalu kata Ibrahim, na'am, iya, Allah lah yang memerintahkan aku, mewahyukan kepadaku untuk meninggalkan kalian di tempat ini. Hal tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui perkara yang telah berlalu, yang sedang berlalu, dan yang akan berlalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya di tempat tersebut Ibrahim dan Ismail, sebagaimana nanti kisahnya akan kita sebutkan, mereka akan membangun Ka'bah di tempat ini. Akhirnya Ibrahim alaihissalam melanjutkan langkahnya meninggalkan anak dan istrinya. Sampai akhirnya di sebuah namanya Ats-Tsaniyah, tempat untuk meninggalkan. Biasanya orang-orang ketika ingin safar, keluarganya akan mengantarkan ke tempat tersebut. Disitulah mereka berpisah.
mengucapkan kalimat perpisahan. Ketika Ibrahim alaihissalam sampai ke titik tersebut, ia sedikit melirik ke anak dan istrinya. Tatkala anak dan istrinya sudah tidak memperhatikan Ibrahim, Ibrahim alaihissalam menengadahkan tangannya ke atas seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Allahu akbar. Doa tidak keluar kecuali dari lisan seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata Ibrahim sebagaimana yang Allah hikayatkan di dalam doa ini, Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada sedikit pun pepohonan, kecuali apa yang kita sebutkan tadi. Rabbana, kemudian Ibrahim alaihissalam setelah berdoa kepada Allah dengan bertawassul mengenai kondisi dirinya dan anak istrinya, beliau pun menjelaskan, mengungkapkan kepada Allah doa dari inti yang beliau inginkan. Dan ini diantara tawassul yang boleh. Di antara tawassul yang boleh ketika seorang berdoa adalah dia bertawassul dengan kondisinya. Maksudnya dia meluapkan kepada Allah, ya Allah dengan kondisiku yang seperti ini, maka rahmatilah aku. Sebagaimana pula ia boleh bertawassul dengan nama-nama Allah atau dengan amal saleh. Sebagaimana Musa alaihissalam yang nanti kisahnya juga akan kita bahas. Ketika ia telah berhasil membantu 2 orang wanita yang merupakan anak Syuaib yang bukan Nabi di negeri Madian. Setelah Musa alaihissalam membantu mengambilkan air untuk kedua wanita ini, ia pun thumma tawalla ila dhil. Musa alaihissalam pun menuju ke sebuah pohon yang rindang. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kebaikan apa saja yang kau akan turunkan untukku saat ini sangatlah aku butuhkan. Iya. Dan juga Ayyub alaihissalam, nanti juga kisahnya akan kita bahas. Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah. Di awal doanya ia mengatakan, ya Allah, aku telah ditimpa kesusahan dan kepenatan dikarenakan penyakit. Istri, anak-anaknya semua pergi meninggalkannya. Bahkan tidak ada seorang pun manusia yang mau mendekatinya kecuali beberapa muridnya. Dengan mengungkapkan hal ini, Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajabna lah. Kami pun kabulkan doa Ayyub. Demikian pula Musa alaihissalam Allah kabulkan. Dan sekarang kita akan bahas tentang Ibrahim alaihissalam. Setelah ia berdoa, menjelaskan apa yang ada berupa kondisi antara ia dengan anak dan istrinya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Ya Allah, aku menempatkan anak dan istriku, keturunanku di tempat yang gersang. Tidak ada satupun kebun, tidak ada pertanian, tidak ada tanaman. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah. Setelah menjelaskan tentang kondisinya yang sangat membutuhkan ini, Ibrahim yang pertama kali ia minta kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Dan nanti kita akan sebutkan tentang Ismail. Anak ini, wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa kana ya'mur ahlahu bis salati, dan adalah Ismail selalu wa kana 'inda rabbih mardiyah, memerintahkan keluarganya untuk menjaga salat. Ini buah dari doa Ibrahim. Anaknya Ismail dan keturunan Ismail orang-orang yang menjaga salat. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, keturunan Ismail ini tidak ada yang terjatuh ke dalam kesyirikan kecuali beberapa generasi di
pada Qusay bin Kilab. Nanti kita akan bahas Qusay bin Kilab, salah satu kakek dari kakek-kakek Rasulullah SAW pada nasab beliau. Jadi di antara keturunan Ismail alaihi salam, mereka masih menjaga salat. Kita akan bahas, dan ini di antara keberkahan doa Ibrahim. Hal kedua yang diminta oleh Ibrahim dalam doanya ini adalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati manusia condong kepada mereka. Ini Masya Allah. Ini seorang berdoa, mendoakan tempat yang sangat gersang, tidak ada kehidupan, bahkan perjalanan manusia yang sekian ratus, sekian ribu tahun, tidak ada yang menjadikan tempat itu sebagai pusat peradaban. Karena memang tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi Ibrahim tetap berdoa, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikan hati setiap manusia, hati manusia cenderung condong kepada mereka. Subhanallah. Dan ini doa dari seorang yang yakin. Ia yakin semua dunia ini milik Allah. Semua apa yang ada di perbendaharaan dunia ini milik Allah. Allah ingin jadikan sesuatu tempat yang tadinya gersang menjadi sesuatu yang subur. Allah sangat mampu. Hanya ini membutuhkan keyakinan dari seorang hamba. Dan buah dari doa Ibrahim ini, tidak ada seorang pun muslim yang jujur dalam keimanannya, melainkan hatinya condong untuk berziarah ke tempat yang gersang tersebut. Allahu Akbar. Bahkan Allah jadikan itu sebagai kewajiban. Siapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib, merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah berziarah, melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Ini diantara buah dari doa Ibrahim alaihissalam, karena dialah yang pertama kali mensyariatkan haji. Allah berfirman dalam suratul Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan umumkan kepada manusia, wahai Ibrahim, setelah Ibrahim membangun Ka'bah, nanti akan kita sebutkan bersama Ismail, umumkan kepada manusia bahwasanya disyariatkan bagi mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian kata Allah, kewajibanmu hanya menyampaikan, adapun yang membuat hati manusia condong adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Setiap orang akan datang, baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan, onta-onta yang sudah dipersiapkan, onta-onta yang mudammar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'tika min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang dari pelosok-pelosok negeri. Allahu Akbar. Hanya untuk mendatangi tempat yang gersang, yang Ibrahim ketika itu berdoa dan memberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Ibrahim memberkahi tempat tersebut. Baik. Akhirnya Ibrahim pun pergi. Tersisa perjalanan kita dalam peristiwa ini adalah antara Hajar dengan anaknya Ismail alaihi wassalam. Ibrahim sebelum pergi, ia meninggalkan satu tempat, satu bejana, satu tempat untuk namanya qirbah, untuk menyimpan air dan beberapa buah kurma. Ketika Ibrahim pergi, pada saat itu Ismail sedang usia menyusu. Hajar pun memakan dari kurma tadi, meminum airnya hingga ia memiliki air susu, ia pun menyusui Ismail. Ketika air habis, kurmanya pun habis, maka tidak ada nutrisi untuk Hajar memberikan susu kepada Ismail. Dan ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan yang namanya hukum sebab akibat di dalam dunia ini. Bahkan Dzulqarnain yang kisahnya disebutkan di akhir surat Al-Kahf, dia seorang raja yang memiliki dunia ketika itu. Ujung bumi dan baratnya milik
Dzulqarnain. Tapi untuk mencapai hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan dengan gratis seperti itu saja. Tapi harus melalui yang namanya sunnatullah. Apa itu? Hubungan sebab akibat. Apa hubungan sebab akibatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahum min kulli syai'in sababa. Dan kami jadikan bagi Dzulqarnain tujuan yang ingin ia capai, sebab yang bisa ia lewati untuk mendapatkan tujuannya. Begitu juga yang terjadi antara Hajar dan Ismail. Makanya di dalam syariat Islam, seseorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab untuk kesembuhan atau yang lainnya, maka ini syirik asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab, realitanya sesuatu tersebut bukan sebab, dijadikan sebagai sebab, maka itu syirik asghar. Suatu ketika Nabi SAW melihat dari sahabatnya memakai gelang benang di tangannya. Lalu kata Nabi SAW, "Ma hadhihi?" Qala minal wahina. Apa yang kau pakai ini? Orang tersebut al-wahina, artinya gelang dari ikatan benang. Aku pakai untuk meringankan demamku. Enggak nyambung. Kain, benang kain dipakai di tangan untuk menurunkan demam. Ini enggak ada hubungan sebab akibatnya. Lalu kata Nabi SAW, "Inzi'ha fa innaka law mutta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lepas itu, buang. Karena kalau seandainya engkau meninggal dalam kondisi seperti ini, engkau tidak akan pernah selamat sama sekali. Jadi ini Islam. Islam datang untuk mengarahkan cara berpikir manusia dari hal-hal yang di luar logika dan nalar manusia menjadi hal-hal di dalam nalar dan logika manusia. Baik, hanya saja kita harus pahami, akal manusia itu digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Arti memahami, artinya Allah turunkan ayatnya, kita bisa bertafakur dan bertadabbur apa tujuan ayat ini Allah turunkan, apa hikmah di baliknya. Misalnya seperti khamar. Allah mengharamkan khamar, apa hikmah di baliknya? Nah, ini akal yang digunakan untuk memahami. Bukan akal digunakan untuk menghukumi ayat-ayat Allah. Misalnya Allah berfirman, "Waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin." Hendaknya para wanita menjulurkan jilbab-jilbab mereka, khimar-khimar mereka. Lalu ada yang mengatakan, oh ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini sudah tidak cocok. Nah, ini akalnya digunakan untuk menghukumi, bukan untuk memahami. Harusnya kalau dia gunakan akalnya sesuai dengan kodratnya, dia lalu mencari hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan kepada para wanita untuk menutup tubuhnya? Jadi khimar dari kepala sampai menutupi dadanya. Ternyata di situ ada perhiasan yang akan mengundang fitnah bagi laki-laki terhadap wanita. Ini hikmahnya. Jadi seperti itu akal yang Allah anugerahkan kepada manusia. Maka kalau kita baca ayat-ayat Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, liqaumin ya'qilun, liqaumin dan seterusnya, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab, liulil absar, yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau berpikir, yang menggunakan akalnya. Akal yang dimaksud adalah aqlun fahim, aqlun mudrik, dan bukan aqlun hakim. Adalah akal yang digunakan untuk memahami, bukan akal yang digunakan untuk memvonis, menghukumi. Baik, kita kembali kepada Ismail. Begitu Hajar alaihissalam melihat bahwasanya ia sudah tidak bisa menghasilkan susu, ia pun mencoba berjalan mencari, mungkin saja ada kafilah dagang yang lewat. Ia pun pergi mencari tempat yang tinggi, bukit. Bukit tersebut bernama Bukit As-Sofa. Ia naik ke atas bukit, memanggil ke sana dan kemari. Ternyata tidak ada yang menyahut. Ia pun turun dari bukit tersebut, berlari ke bukit yang lain. Mungkin saja di arah lain ada kafilah dagang yang sedang berjalan. Ternyata ia naik ke satu bukit yang bernama Bukit Al-Marwa, dan di situ tidak ada seorang pun yang menyahut. Ia kembali ke Bukit Sofa, lalu ke Marwa sebanyak 7 kali. Lalu kata Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, dan itulah sa'i yang dilakukan manusia saat ini, mengikuti sa'inya
Hajar alaihissalam. Baik, sampai akhirnya ketujuh, setelah ia turun dari Marwa, tiba-tiba ia mendengar ada suara. Ia menyangka sedang berhalusinasi. Ia pun mengatakan sohin. Di dalam bahasa Arab, sohin artinya uskut atau uskun. Iya. Wal amru illam yakun linnuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. Sebagaimana kata Ibnu Malik dalam Alfiyah. Baik, ala kulli hal, ia menyangka sedang berhalusinasi. Ia berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba ia terus mendengar suara tersebut. Ternyata ada satu malaikat yang datang dan berbicara kepada Hajar. Lalu malaikat tersebut pun mengatakan, la takhafid dhai'ah. Jangan pernah engkau takut akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di tempat ini, kata malaikat tersebut, anak ini dan ayahnya akan membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ka'bah. Akhirnya malaikat tersebut pun mengepakkan sayapnya ke tanah hingga akhirnya keluar air yang sangat jernih yang tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak, namun pernah menghilang. Tidak pernah kering sampai hari kiamat kelak, tapi pernah menghilang. Menghilang pada zamannya Qusay bin Kilab atau setelahnya, lalu ditemukan kembali oleh pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kakeknya Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Nanti kita akan bahas setelah selesai dari Nabi Isa. Lalu kita akan bahas perjalanan umat jahiliyah sampai kepada kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Abdullah ibni Abdul Muttalib juga hampir pernah disembelih oleh Abdul Muttalib. Sama dengan nanti kita akan sebutkan kisahnya Ismail juga pernah hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dipanggil oleh salah seorang sahabat dengan Yabna Dhabihaini. Wahai anak dua orang tua yang hampir pernah disembelih. Lalu Nabi SAW pun tersenyum. Yaitu Ismail, karena Nabi kita SAW nasabnya sampai kepada Ismail ibni Ibrahim. Kemudian Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ila akhirih. Baik, kita lanjut. Setelah malaikat ini mengepakkan sayapnya dan mengalir air yang kemudian dinamakan dengan air Zam-Zam, Hajar alaihissalam segera membendung air tersebut. Lalu kata Nabi SAW, rahimallahu umma Ismail, law taraka Zamzam lakana ainan ma'ina. Semoga Allah merahmati Hajar, ibunya Ismail. Kalau seandainya ketika Zam-Zam tersebut mengalir dan dia tidak membendungnya, pastilah Zam-Zam sudah menjadi sungai yang terus mengalir dan tidak menjadi sumur seperti sekarang. Di Zam-Zam tersebut dekat dengan, jadi sumur Zam-Zam dekat dengan Ka'bah. Karena memang Ka'bah pada zamannya Ibrahim itu sangat besar. Zaman sekarang lebih kecil. Nanti kita akan sebutkan juga insya Allah sejarah tentang Ka'bah. Ini nanti terus akhirnya jam. Sisa dikit. Baik. Akhirnya Hajar alaihissalam segera meminum dari air Zam-Zam dan ia kembali mendapatkan nutrisi untuk menyusui Ismail. Ismail pun diam, Hajar pun tenang. Tiba-tiba ada kafilah tijariyah, kafilah dagang melewati tempat yang jauh dari tempat Zam-Zam. Jauh mereka dari Zam-Zam karena memang manusia nggak mau lewat di situ karena nggak ada kehidupan. Lalu tiba-tiba mereka melihat kabilah ini, namanya kabilah Jurhum dari Amaliq. Jurhum ini mereka melihat ada burung yang terbang di sekitar mengitari Zam-Zam tadi. Lalu mereka mengatakan, kami tidak pernah punya pengalaman bahwasanya di tempat tersebut ada air.
Tapi menurut pengalaman, burung-burung ini tidaklah mereka mengitari suatu tempat, melainkan di situ ada air. Akhirnya ketua dari kabilah Jurhum mengutus seorang untuk melihat, ngecek apakah benar ada air. Ia pun datang lalu dikabarkan kepada kabilah Jurhum, mereka pun mendatangi Zamzam. Ternyata di situ ada Hajar dan anaknya Ismail alaihimassalam. Lalu apa yang dilakukan oleh Jurhum? Mereka ini laki-laki kuat dari Amalik, orang-orang yang hebat. Tapi subhanallah, Al-Arab di antara yang terkenal dari mereka adalah Al-Wafa wal Karam. Orang Arab, walaupun nanti kita bahas pada zaman jahiliyah ada akhlak-akhlak yang buruk, tapi mereka memiliki beberapa akhlak dasar yang melekat pada bangsa Arab. Makanya Nabi SAW, beliau pernah bersabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan untuk mendatangkan akhlak yang baru, tapi menyempurnakan. Karena memang orang-orang Arab, mereka sudah memiliki akhlak yang baik. Di antaranya al-wafa. Al-wafa artinya jadi kalau ada orang yang memberikan amanah lalu dia menunaikan amanah tersebut, ini namanya al-wafi, dari al-wafa. Artinya menunaikan amanah. Ya, kita bisanya menerjemahkannya dengan beberapa kata. Tapi dalam bahasa Arab al-wafa. Apa bahasa Indonesianya? Ada satu kata untuk padanan kata ini? Amanah bahasa Arab. Menepati janji, 2 kata. Ada enggak satu kata? Taib, ala kulli hal seperti itu. Mereka ini diantara orang yang aufia, artinya mereka wafi. Ketika mereka sampai kepada Hajar, mereka sangat mudah membunuh Hajar dan anaknya, selesai urusan. Air itu menjadi milik mereka. Dan dahulu di tempat seperti itu memiliki air lebih mahal dari emas. Akhirnya begitu mereka datang menemui Hajar, mereka meminta untuk al-musyarakah, untuk diikut sertakan mengambil air dari tempat itu. Kata Hajar, boleh, akan tetapi kepemilikan air tersebut adalah tetap milik kami. Ya, subhanallah. Apa yang dilakukan Jurhum? Baik. Itu kesepakatan dan mereka adalah kaum yang menepati janji. Akhirnya mereka pun tinggal di situ. Ismail alaihissalam dan Hajar hidup bersama mereka. Karena memang Hajar manusia biasa. Ismail masih bayi. Hajar membutuhkan bantuan orang lain. Begitu ada datang bantuan ini, subhanallah. Seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini. Siapa saja yang yakin kepada Allah, Allah gak akan sia-siakan. Allah gak akan sia-siakan. Subhanallah, Hajar di tempat yang tidak ada air. Siapa yang pernah datang ke Mekah, dia akan melihat. Jadi orang-orang Mekah itu mengambil air adalah dengan truk-truk air, tangki-tangki air. Sampai sekarang dari air yang disuling. Jadi ketinggian, saya pernah ukur di sekitar Masjidil Haram, ketinggiannya 300 mdpl. 300 meter di atas permukaan laut. Tapi di atas permukaan laut tanahnya itu bukan tanah. Kalau kita Masya Allah di Indonesia gali sedalam 20 meter masih tanah. Di sana belum gali udah batu. Subhanallah, tapi Allah keluarkan mata air. Konsekuensinya kalau sudah ada air, sudah ada sumber kehidupan, maka ekosistem akan terjadi di situ. Hajar pun senang dengan kedatangan orang. Mereka pun mulai hidup berdampingan. Dan Ibrahim alaihissalam yang rajih sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan selainnya, bahwasanya beliau selalu datang menjenguk anak dan istrinya ini. Walaupun di Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibrahim setelah peristiwa ia meninggalkan anaknya tadi, hanya 3 kali disebutkan untuk menemui Ismail. Yang pertama nanti akan kita sebutkan ketika ia memerintahkan untuk mentalak istri Ismail, kemudian untuk menahan istri Ismail, dan terakhir membangun Ka'bah.
الحمد لله رب العالمين